Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pembunuhan, kali ini yang akan kita bahas masih seputar jinayah yang itu, yaitu penganiayaan. Hampir sama kan, tetapi ketika pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang, kalau penganiayaan adalah perbuatan melukai atau merusak serta menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain. Nah, penganiayaan itu dibagi dua ya. Yang pertama penganiayaan yang berat, yang kedua penganiayaan yang ringan. Kalau yang berat itu ya sampai itu tadi, sampai membuat tulang patah, kemudian perut sobek atau menghilangkan fungsi tubuh yang lain, itu yang berat. Kalau yang ringan seperti melukai tetapi masih ringan, contohnya menepuk misalnya, melukai sampai memar, tetapi itu masih dalam kategori ringan, tidak sampai patah tulang gitu. Yang dimaksud kategori menganiaya adalah kalau perbuatan itu sampai menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain. Kemudian perbuatan itu juga melewati batas yang diizinkan. Dan perbuatan itu juga diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain. Itu namanya menganiaya. Jadi beda, misalnya kamu sama teman-temanmu main cubit-cubitan, itu bukan menganiaya karena di situ tidak ada niat untuk saling menyakiti. Tapi ketika di situ sudah ada niat untuk menyakiti, misalnya ditabok atau cubit yang keras atau nyubitnya pakai pisau, itu namanya penganiayaan. Kalau kita kemarin sudah berbicara tentang pembunuhan, kemudian penganiayaan, ada satu hal lagi yang akan kita bicarakan saat ini. Kalian pernah nggak sih mendengar ada kata-kata orang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti? Tapi kalau dalam Islam tidak seperti itu, karena dalam Islam itu ada yang namanya kisos. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Apa itu kisos? Kisos itu artinya mengikuti. Mengikuti apa maksudnya? Jadi, ketika ada suatu perbuatan, di sini dibatasi ya, perbuatan pembunuhan dan penganiayaan. Ketika ada seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka dalam Islam itu sebenarnya berlaku hukum kisos, yaitu mengikuti. Contohnya, pembunuhan. Orang yang membunuh orang lain, maka kisosnya adalah dia dibunuh balik. Atau orang yang menganiaya orang lain, maka kisosnya adalah dia dibalas sesuai apa yang dilakukan. Contohnya, dia mematahkan tangan sampai benar-benar patah, maka hukuman untuk dia kisosnya adalah sama-sama tangannya dipatahkan. Atau merusak organ yang lain, maka kisosnya juga sama apa yang dia lakukan. Itu namanya kisos. Nah, sebenarnya para ulama itu sudah sepakat bahwa kisos itu hanya dilakukan atau diberlakukan dalam hukum pidana saja, yaitu dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan. Hanya dua hal itu. Jadi segala sesuatunya yang melukai fisik yang dapat dibalas. Tapi kalau melukai mental itu tidak bisa karena tidak ada ukurannya. Kalau fisik kan terlihat, misalnya dia mematahkan tangan, ya bisa dipatahkan balik, itu terlihat. Tapi kalau mental itu kan tidak bisa, jadi tidak ada hukum kisos untuk melukai mental. Nah, syarat ditetapkannya kisos, yang pertama, orang yang terbunuh adalah orang yang baik. Kalau orang baik dia terbunuh, maka boleh pembunuhnya boleh dikisos. Tapi kalau bukan orang baik, maka itu tidak berlaku, syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, pembunuhnya sudah balik dan berakal. Kalau dia masih anak kecil atau dia memang bukan orang yang berakal, misalnya orang gila, itu maka dia tidak berlaku hukum kisos untuk pembunuh tersebut. Yang ketiga, pembunuhnya itu bukan orang tua yang terbunuh. Misalkan ada orang tua yang membunuh anaknya ya.
orang tua tersebut tidak bisa dikisos karena dia orang tuanya. Kemudian, pembunuh itu juga sama derajatnya dengan orang yang dibunuh. Contohnya, sama-sama muslim, kemudian sama-sama merdeka, atau sama-sama hamba sahaya. Jadi, satu derajat itu baru bisa diberlakukan hukum kisos. Kemudian, kisos itu juga dilakukan dalam hal yang sama. Contohnya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi. Pokoknya sama ya antara apa yang dilakukan dengan yang dibalaskan atau kisosnya itu sama dengan apa yang dia lakukan. Nah, setelah kita belajar tentang kisos, sebenarnya ada hikmah yang bisa kita petik dari hal ini. Yang pertama bahwa Islam itu benar-benar sangat menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa kita. Jadi setiap apa yang ada pada diri kita itu sangat berharga. Sehingga ketika orang lain melakukan sesuatu kepada diri kita, kita ada pembelaan, kita ada perlindungan. Kemudian ini juga bisa menunjukkan bahwa betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia. Karena jiwa diganti dengan jiwa, anggota tubuh juga diganti dengan anggota tubuh yang sama. Nah, adanya hukum kisos ini juga bisa memelihara keamanan dan ketertiban. Karena apa? Pasti orang akan berpikir ya, misalnya dia akan membunuh, waduh, kisosnya pasti dibunuh balik. Ketika dia akan menganiaya seseorang, kita tahu ada hukum kisos yang berlaku dalam umat Islam, yaitu kita dibalas dengan apa yang kita lakukan. Kalau sampai kamu melukai orang lain, kamu akan dilukai juga, akan dibalaskan dengan sesuatu yang sama dengan apa yang kamu perbuat. Jadi itu bisa meredam nafsu untuk membunuh atau menganiaya orang lain. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.